Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ahmad Mardalis, Sarjana Ekonomi, Master of Business Administration, selaku pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul melalui Zoom pada hari ini. Kami dari kelas H, kelompok 13, akan mempresentasikan hasil mini riset kami dengan topik peningkatan kompetensi karyawan selama masa pandemi di PT Graha Sarana Gresik. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, saya, Ica Damayanti, dengan NIM B100-200-386. Saya Berlian Ajeng Ambarwangi dengan NIM B100-200-379. Luri Dianing S. Putri dengan NIM B100-200-383. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai penyampaian dan penyajian materi pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Berlian. Untuk waktu dan PPT saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ica. Nah, dalam latar belakang mini riset kami, bisa kami dapatkan bahwa dalam dunia kerja, setiap perusahaan selalu memantau kompetensi setiap karyawannya yang ada dalam di perusahaannya. Dalam definisinya, kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan juga aspek sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang diharapkan. Kompetensi sangat dibutuhkan untuk mengetahui tipe pekerjaan yang tepat untuk karyawannya. Namun, di saat pandemi seperti saat ini, kompetensi karyawan itu cenderung menurun dan bisa berdampak pada perkembangan perusahaan. Untuk itu, setiap perusahaan menciptakan kebijakan-kebijakan yang beragam untuk meningkatkan dan mempertahankan kompetensi kinerja setiap karyawannya agar perusahaan tidak mengalami penurunan yang drastis. Gitu Mbak Ica dan Mbak Luri. Menurut Mbak Berlian, apa yang dimaksud dengan kompetensi? Kompetensi berdasarkan UU nomor 13 tahun 2003 terkait ketenagakerjaan adalah kompetensi ialah suatu keterampilan kerja yang dimiliki oleh setiap orang yang meliputi unsur pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap kerja yang sesuai dengan standar yang sebelumnya sudah ditetapkan. Terima kasih Mbak Berlian. Selanjutnya, mengenai kinerja karyawan, menurut Mbak Luri, apa yang dimaksud dengan kinerja karyawan? Baik, Mbak Ica. Menurut Hasibuan nomor 2007, kinerja karyawan adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang diberikan oleh perusahaan yang didasarkan atas kecakapannya, pengalamannya, dan kesungguhannya. Terima kasih Mbak Luri. Dalam metodologi penelitian ini, pastikan kita menggunakan jenis data ya, Mbak Ica. Di sini kita menggunakan jenis data apa saja? Baik, dalam metodologi penelitian ini, kita menggunakan dua jenis data. Yang pertama, data primer. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya. Narasumber untuk mini riset kami yaitu Bapak Eka Aryadi. Beliau adalah karyawan di PT Graha Sarana Gresik yang menjabat sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum. Untuk jenis data yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada. Jenis data sekunder berupa cara meningkatkan kinerja karyawan pada perusahaannya. Begitu Mbak Luri. Baik, Mbak Ica. Baik, terima kasih Mbak Ica atas penjelasannya.
Betul sekali yang seperti dijelaskan oleh Mbak Ica, penelitian kami menggunakan metode wawancara. Dalam metode ini, kami mengumpulkan informasi dari responden melalui interaksi verbal. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada narasumber Bapak Eka Riyadi. Pertanyaan pertama, bagaimana kondisi karyawan pada saat pandemi saat ini? Pertanyaan kedua, bagaimana upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan pada saat pandemi seperti saat ini? Pertanyaan ketiga, bagaimana pengawasan kinerja karyawan pada saat pandemi seperti ini? Pertanyaan keempat, apakah ada hambatan pada peningkatan kinerja karyawan saat pandemi seperti saat ini? Pertanyaan kelima, faktor apa sajakah yang mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan di saat pandemi seperti saat ini? Pertanyaan keenam, bagaimana proses peningkatan kinerja karyawan di saat pandemi seperti saat ini? Pertanyaan ketujuh, bagaimana mengatasi hambatan jika ada kesalahan saat melakukan peningkatan di masa pandemi ini? Dan pertanyaan terakhir adalah apa manfaat yang dapat diperoleh saat melakukan peningkatan kinerja karyawan di masa pandemi seperti saat ini? Nah, setelah saya menjelaskan apa saja pertanyaan yang kami ajukan kepada narasumber, maka bisa kami dapatkan hasil wawancara terhadap narasumber. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana kondisi karyawan pada saat pandemi seperti saat ini? Jawabannya, kondisi perusahaan saat pandemi ini, karyawan tetap bekerja dengan memperhatikan protokol kesehatan. Di antaranya mengatur jadwal kerja dengan work from office dan juga work from home, dengan kapasitas WFO 50% dan juga WFH 50%, serta memberikan extra fooding dan vitamin untuk meningkatkan imun dan kekebalan. Pertanyaan kedua, bagaimana upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan pada saat pandemi seperti saat ini? Jawabannya, untuk meningkatkan kemampuan dan skill karyawan, perusahaan tetap mengadakan pelatihan secara online atau daring dan juga mengadakan pelatihan secara tatap muka. Namun, pelatihan secara tatap muka diadakan secara terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Baik, Bajang, pertanyaan nomor 3 saya bacakan. Bagaimana pengawasan kinerja karyawan pada saat pandemi seperti saat ini? Saat ini, perusahaan PT Grahasana Gresik melakukan pengawasan dengan mengadakan evaluasi atau penilaian prestasi kerja secara berkala. Pertanyaan nomor 4, apakah ada hambatan pada saat peningkatan kinerja karyawan saat pandemi seperti ini? Tentunya ada hambatan. Seperti yang kita ketahui, masa pandemi seperti ini, kita kan ada yang dikerja di rumah, ada yang di kantor berjauhan. Tentunya kita membutuhkan komunikasi. Nah, salah satu hambatan ini yaitu komunikasi. Komunikasi itu kan sangat penting bagi perusahaan dan karyawan. Dengan komunikasi yang baik, perusahaan dan karyawan bisa melakukan kerjasama, saling membantu, dan menghasilkan solusi yang tepat bagi permasalahan yang terjadi. Baik, Mbak Luri, saya lanjutkan. Untuk pertanyaan yang kelima, faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan saat pandemi. 1. Perusahaan dapat melakukan adanya inovasi-inovasi dalam penyelesaian pekerjaan di masa pandemi. 2. Mencari peluang bisnis baru. 3. Membangun networking sehingga akan membantu dalam pemasaran produknya. 4. Mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang berpengaruh positif terhadap operasional pada perusahaan. 6. Proses peningkatan kinerja karyawan di saat pandemi seperti saat ini. 1. Perusahaan melaksanakan pelatihan atau diklat yang dilakukan secara online. 2. Mengevaluasi struktur organisasi yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. 3. Memberikan bimbingan dan konsultasi terhadap permasalahan karyawan sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan. Baik, terima kasih Mbak Ica dan Mbak Luri. Saya lanjutkan pertanyaan nomor 7, cara mengatasi hambatan saat melakukan peningkatan di masa pandemi. Caranya, perusahaan itu tetap melakukannya dengan cara meningkatkan komunikasi dan juga teamwork untuk mencari solusi yang tepat terhadap suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Pertanyaan ke-8, manfaat apa saja sih yang diperoleh saat melakukan peningkatan kompetensi di masa pandemi? Jawabannya, perusahaan itu mendapatkan keuntungan dengan adanya inovasi-inovasi yang muncul dari karyawan pekerjaan
tetap berjalan lancar secara optimal meski dalam masa pandemi. Gitu Mbak Luri dan Mbak Ica. Terima kasih Mbak Ajeng. Setelah kita mendengar beberapa pertanyaan dan jawaban dari narasumber, kelompok kami menghasilkan hasil penelitian. Hasilnya, peningkatan kinerja karyawan perlu melakukan strategi yang sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menghadapi masa pandemi seperti ini. Dengan menyusun seperti program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan cara meningkatkan kemampuan dan skill karyawannya itu, PT Graha Sarana Gresik melakukan pengadaan pelatihan secara online atau daring. Dan juga ada yang secara tatap muka, namun secara terbatas. Dan yang pastinya mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Dengan begitu, perusahaan dan karyawan bisa saling bekerja sama dengan baik, walaupun banyak hambatan dan faktor-faktor yang bisa menghalanginya. Oleh karena itu, perusahaan PT Graha Sarana Gresik memiliki solusi yang tepat. Seperti yang kita ketahui, sekarang teknologi itu kan canggih ya, Mbak Ajeng. Kita di sini udah disediain ada media seperti Zoom Meeting, jadi kita bisa komunikasi atau rapat, diskusi melalui Zoom Meeting ini untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Dengan begitu, perusahaan dan karyawan bisa melewati permasalahan dengan baik. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa PT Graha Sarana Gresik dapat berkembang maju serta mampu bertahan dalam persaingan yang kompetitif di masa pandemi karena didukung oleh karyawan-karyawan yang memiliki kompetensi yang bagus di setiap bidangnya masing-masing. Peningkatan kompetensi karyawan berdasarkan pemahaman, pengetahuan, keterampilan, nilai, bagaimana cara menyelesaikan masalah, dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan dalam menjalankan tugasnya sudah cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Dengan demikian, peranan kompetensi karyawan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kinerja karyawan dan keberlangsungan pada perusahaan. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui hasil penelitian dan juga kesimpulan dari penelitian, bisa kami dapatkan 3 saran. Yang pertama, bagi karyawan PT Graha Sarana Gresik. Karyawan PT Graha Sarana Gresik diharapkan dapat meningkatkan kompetensi karyawan lebih optimal berdasarkan pemahaman, pengetahuan, dan juga keterampilan serta nilai. Bagaimana cara menyelesaikan masalah dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya agar dapat mencapai target perusahaan yang telah ditentukan. Saran yang kedua, bagi perusahaan PT Graha Sarana Gresik. Agar dapat meningkatkan kompetensi karyawan, maka pihak perusahaan PT Graha Sarana Gresik disarankan untuk melakukan pengembangan dan pelatihan agar dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keterampilan, serta nilai karyawan. Memberikan dorongan dan pengarahan dari perusahaan kepada karyawan untuk memiliki semangat bekerja, termasuk hal yang penting untuk dilakukan. Perusahaan juga diharapkan untuk memperhatikan permasalahan yang terjadi dalam kompetensi karyawan. Dan saran ketiga, bagi penelitian yang akan datang. Kami sebagai penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang harus kita perbaiki. Maka dari itu, kami mengharap kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak dalam penelitian yang akan datang agar bisa lebih baik lagi. Oke teman-teman, berikut adalah dokumentasi wawancara terhadap narasumber. Baik teman-teman, kami memiliki sedikit hiburan nih untuk kita semua. Monggo Mbak Luri. Siap, Mbak Ajeng. Siang-siang pergi ke kota. Cakep. Cakep. Jangan lupa beli alpukat. Cakep. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.